Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, sahabat Basnas semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menjamin kepada kita, khususnya umat Islam, terkait dengan kemakmuran dan kesejahteraan dengan syariat 3, yaitu infak, zakat, dan wakaf. 3 unsur inilah yang sudah dipersiapkan sekaligus disyariatkan oleh Allah bagi kita semua, supaya kita menjadi saudara, supaya kita saling membantu, dan supaya kita semuanya saling berbagi. Di antara kita ada yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, sehingga dikenal dan disebut dengan orang yang kaya atau orang yang mampu. Tapi ada sebagian kecil dari kita yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sering kita sebut dengan istilah du'afa, saudara kita yang lemah, yang kurang mampu, atau yang sering akrab dengan bahasa keseharian kita, yaitu fakir dan miskin. 2 kelompok ini diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Yang mampu, yang kaya diwajibkan oleh Allah untuk membantu dan memberikan kasih sayang kepada kelompok saudara yang satunya, yaitu yang lemah, yang fakir, dan yang miskin. Sehingga diharapkan terwujud kehidupan yang harmoni, yang saling berasi, berasuh, dan saling berbagi di antaranya. Oleh karena itu, bagi yang mampu diwajibkan oleh Allah untuk berzakat, dan diharuskan, sangat disupport untuk berinfak, bahkan berwakaf. Orang-orang yang mampu inilah yang satu sisi mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sisi yang lain juga mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang lain mendapat kemuliaan karena diberikan banyak modal dan kemampuan rezeki. Satu sisi diberikan ujian karena itu adalah tantangan. Mampukah kita ketika diberikan rezeki lebih oleh Allah, kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang tunduk untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya. Oleh karena itu Allah mengancam. Juga begitu Rasulullah SAW juga memberikan ancaman bagi sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua yang sudah masuk kategori orang mampu, sudah masuk kategori orang kaya, orang ghani, tapi belum punya kesadaran, bahkan melanggar perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, sehingga tidak taat dan belum mengeluarkan kewajiban zakatnya. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat dari rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, maka hartanya kelak akan diwujudkan oleh Allah seekor ular besar, yang mana ular itu punya 2 kepala. Yang satu kepala akan menggigit leher orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan kepala yang kedua menggigit perut dan mengeluarkan isi perutnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Begitu seterusnya, tidak pernah terputus. Juga begitu dalam Al-Quran juga disampaikan firman Allah, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan menjadi musuh. Bahkan nanti Allah akan memberikan siksaan, disetrika dadanya, disetrika punggungnya, dan dikatakan itulah harta yang engkau timbun tapi tidak engkau keluarkan zakatnya.
Sahabat Basnas dimanapun berada, yang sangat kami muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat Islam semuanya, khususnya saudara-saudara kita, punya kesadaran dan seharusnya wajib, kalau sudah masuk kategori orang yang sudah punya kemampuan, punya kesadaran untuk mengeluarkan zakat, saya yakin tidak ada orang yang kurang mampu di antara kita. Karena fakta membuktikan, data menyadarkan kepada kita bahwa orang yang mampu lebih banyak daripada orang yang tidak mampu. Orang yang secara finansial sangat kuat itu lebih banyak daripada saudara kita yang lemah dari sisi finansial. Oleh karena itu, ayo, jangan menunggu kita diambil oleh Allah. Na'udzubillah, jangan sampai kita nanti meninggal belum menunaikan kewajiban zakat. Oleh karena itu, zakat wajib diqadha. Siapapun, ngapunten, mohon maaf, semua saudara-saudaraku, sahabat Basnas yang sangat saya muliakan, siapapun orangnya, apapun profesinya, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang yang berpangkat, bergelar, maupun orang yang biasa, selama punya kategori orang yang muzaki, sudah masuk kategori orang yang wajib zakat, segera tunaikan zakatnya. Lebih-lebih ini momentum bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, dikenal sebagai bulan berbagi, saling tolong menolong. Siapa tahu, sekaligus ini mengingatkan, mungkin tahun 2020, 2021, 2022 belum mengeluarkan zakat. Tolong tahun 2023 ini diqadha semuanya, keluarkan zakatnya. Kalau ada yang belum mampu karena terlalu besar kewajiban zakatnya yang diqadha, bisa secepatnya diagendakan kapan segera bisa dibayarkan zakatnya. Zakat adalah wajib dan rukun Islam. Sama dengan sholat, kalau kita meninggalkan sholat wajib mengqadhanya. Pun pula begitu, kalau kemarin mungkin belum sadar, belum ada kesadaran, bahkan nggak takut tidak bayar zakat, setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini, kemudian terenyuh, tersadarkan, dibuka hatinya oleh Allah, punya kesadaran untuk bayar zakat, segera tunaikan, qadha zakat-zakat yang kemarin belum dikeluarkan itu. Kalau semuanya seperti ini, umat Islam khususnya, saudara-saudara kita umumnya, sahabat-sahabat Basnas Kota Surabaya yang sangat saya muliakan, maka akan terkumpul tidak hanya ratusan juta, tidak hanya miliaran, tidak hanya triliunan, bahkan ribuan triliun akan bisa kita kumpulkan dari kita, saudara kita yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Setelah itu kemudian kita bagi, lebih-lebih kita kumpulkan di Basnas Kota Surabaya yang sangat kita cintai ini. Kita kumpulkan bareng, kemudian nanti disalurkan khususnya untuk warga Surabaya, umumnya untuk warga muslim yang kurang mampu. Saya yakin, hakul yakin, sekali lagi, tidak akan ada umat Islam yang tidak mampu. Karena buktinya yang mampu lebih banyak daripada yang tidak mampu. Sehingga yang mampu akan membantu, menopang, berbagi kepada yang tidak mampu. Sehingga kembali ke awal tadi, Allah sudah menjamin kepada kita umat Islam khususnya, kalau kita punya kesadaran zakat, maka tidak ada umat Islam yang miskin atau yang kurang mampu. Karena yang mampu berbagi dengan yang tidak mampu lewat zakat. Dan sekarang Basnas Kota Surabaya sangat support, mengajak kepada kita semua untuk ingat, sadar mengeluarkan zakat dari harta-harta kita. Kemudian setelah itu disupport lagi dengan infak, disupport lagi dengan wakaf. Luar biasa. Inilah yang saya sebut di awal tadi, kekuatan ekonomi umat Islam luar biasa. Dan itu sudah disyariatkan oleh Allah. Tinggal kita maukah, mampukah, sadarkah kita mulai hari ini untuk taat, tunduk, nurut, patuh untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah mengganti rizki kita yang sudah kita keluarkan zakatnya.
Allah mengganti rezeki kita yang kita infakkan, membantu untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu dengan gantian rezeki yang lebih banyak, melimpah dan barokah. Dan mudah-mudahan Allah mensejahterakan kita semua dan saudara kita, sehingga kita menjadi saudara yang saling membantu, berbagi dan saling tolong menolong. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk NKRI, dengan berbagi lewat zakat. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara kami semuanya dimanapun berada, sahabat Basnas Kota Surabaya yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Yazid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, sekaligus Ketua MUI Kota Surabaya dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, mengajak untuk kita semuanya sahabat Basnas Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.